Terima kasih Anda masih bersama saya di Dua Sisi pemirsa, dan juga sudah bergabung bersama kita ini pengacara dari 5 orang terdakwa pembunuhan almarhum Vina. Ada Pak Jogi Nainggolan yang juga bergabung secara virtual malam hari ini. Selamat malam Pak Jogi, dan juga selamat malam Pak Surawan di Reskrimum Polda Jawa Barat. Saya ke Pak Surawan. Pak Surawan, tadi dari keluarga almarhum Vina menyebutkan salah satu yang menyebabkan ia termotivasi untuk ikut serta dalam produksi film ini adalah agar aparat terbangun gitu Pak. Aparat bangun karena setelah 8 tahun ini 3 pelaku lain masih belum tertangkap. Apa sebabnya Pak? Apa yang menjadi penyebab sebenarnya polisi kesulitan untuk menangkap ketiga pelaku lainnya yang hingga 8 tahun belum terungkap? Ya, yang pertama bahwasanya memang peristiwa ini untuk saksinya itu kan di antara mereka sendiri, Pak. Tidak ada saksi dari orang lain, sehingga pada saat mereka memberikan keterangan itu hanya menyebutkan nama panggilan saja bagi pelaku-pelaku yang sekarang masih DPO, sehingga untuk melacak identitas ini kami masih butuh tambah informasi lagi dari para narapidana yang ada. Melacaknya kesulitannya bagaimana Pak? Apakah kesulitan untuk mengenali 3 pelaku lainnya, tidak mengetahui identitasnya atau tidak mengetahui keberadaannya, atau seperti apa Pak Surawan? Ya, jadi di antara mereka yang sekarang ini sudah vonis atau menjalani hukuman, mereka hanya tahu nama saja, tetapi tidak tahu dengan jelas tempat tinggalnya di mana, kemudian nama lengkapnya ini siapa. Sehingga mereka hanya memberikan ciri-ciri saja, dan itu mungkin perlu informasi-informasi tambahan terkait untuk pelacakan para pelaku ini, Pak. Jadi selama 8 tahun polisi kesulitan karena minimnya informasi itu saja? Ya, kita memang minimnya informasi itu aja, kira. Karena ini kalau sebagai masyarakat umum kan melihat ini Pak, ini ke-11 orang ini merupakan satu geng motor. Artinya geng motor itu kan pasti mereka punya bonding yang cukup kuat ya Pak ya, kenal satu sama lain. Apakah memang benar-benar polisi percaya saja dengan pernyataan terdakwa atau pelaku lainnya yang menyebutkan nggak kenal, nggak tahu di mana, nggak tahu identitas aslinya? Sebetulnya mungkin kita juga tidak percaya begitu saja, namun tentu dari informasi-informasi yang mereka sampaikan itu kan kita sudah menurunkan tim ke lapangan pada saat memang dulu kasus ini diungkap. Namun mungkin ada kesulitan dari penyidik untuk mengungkap identitas yang sebenarnya daripada para pelaku yang sekarang belum tertangkap ini, Pak. Tapi lokasinya sudah diketahui. Kalau kita lihat kan di DPO yang diterbitkan oleh Polda Jabar, diketahui lokasinya ya Pak ya? Aslinya. Ya, kebetulan waktu itu memang sudah dilakukan pelacakan, namun dari yang bersangkutan memang itu tidak ditemukan di rumahnya. Oke. Pak, ada satu poin lagi yang harus kami klarifikasi karena ini sangat santer sekali didiskusikan di publik, bahwa salah satu hal yang menyebabkan sulitnya mengungkap 3 pelaku lainnya adalah karena adanya dugaan di antara pelaku adalah anak dari aparat. Apakah benar demikian Pak? Kami butuh klarifikasi di sini. Sejauh ini kita belum menemukan, apalagi pelaku yang sudah tertangkap ini merupakan anak aparat ataupun ada hubungan dengan aparat. Yang 3 juga kami belum mendapat informasi terlalu jauh, namun sebenarnya yang menjadi korban justru putra salah seorang anggota kami yang ada di Cirebon. Dan juga kami mendapatkan informasi di antara pelaku yang sudah sedang menjalani hukuman saat ini, bahkan mengaku dia tidak tahu menahu begitu. Benar nggak demikian Pak? Hanya diambil saja ya, kemudian dijadikan sebagai tersangka. Iya, memang dalam keterangan mereka seperti itu, mereka tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Itulah kami makanya sulitnya melacak keberadaan dari 3 orang yang sampai sekarang belum tertangkap.